Halo semuanya, selamat datang di Kuliner Gadget. Kembali lagi dengan saya Roni Alvin. Di sini saya udah ada 3 provider digital yang akan saya compare di sini ya. Mana sih yang paling cocok buat anak muda zaman sekarang? Jangan di skip ya videonya dan tonton sampai habis. Let's check this out. Yap, kita mulai dari packagingnya dulu nih ya. Pertama dari Empower. Packagingnya tuh sederhana banget kayak kartu perdana pada umumnya. Di dalamnya cuma ada kartu SIM-nya dan ada SIM ejector, nggak ada yang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu Bayu. Packagingnya seperti amplop ya, dan desainnya tuh juga modis juga dan ada segelnya. Terus kalau kita buka dalamnya tuh kayak ada semacam surat yang disitu nempel SIM cardnya dan ada SIM ejectornya juga. Kalau suratnya kita balik itu ada semacam tebak kata ya. Ya kalau kita masukin secara terbalik kartunya itu ada tulisan gaul di situ yang kelihatan. Ini konsepnya sih kekinian banget lah. Desain dan konsep tuh beneran mateng di Bayu ini. Yap, selanjutnya Live On. Ini packagingnya paling gede kalau dibanding yang lain ya. Ini sama bentuknya seperti amplop gitu. Dalamnya ya bentuknya kartu. Kalau kita tarik, nah ini dalamnya sama, ada kartu dan SIM ejectornya juga. Tapi di sini lebih lengkap ya informasinya. Ada cara aktivasi juga. Jadi ya secara packaging Live On lah yang paling bagus daripada MBWR ataupun Bayu. Yap, selanjutnya kita lanjut ke tesnya aja langsung. Kita tes ke Empower. Oke, kita masukin dulu kartu Empowernya ke HP. Ini kita pakai satu HP ya. Kita pakai iPhone 11 di sini. Yap. Bisa dilihat ya di sini full ya 4G LTE. Kita buka aplikasinya. Ya, pada tampilan awal kita langsung diserbu oleh promo atau iklan dari Empowernya sendiri. Kita pilih punya akun ya, kita daftar pakai Google kalau di saya. Nah, ini tampilan awalnya di sini ya. Ini ada offer atau penawaran dari Empowernya sendiri. Iklannya kayak gini. Ada promo referral juga, ada promo-promo lainnya. Selanjutnya itu ada menu usage yang menampilkan info tentang paket kita, terus ada menu wallet yang disitu menampilkan saldo pulsa dan riwayat pembayaran kita. Lalu ada juga profil mengenai profil kita. Lanjut terakhir adalah help kalau kita butuh bantuan di aplikasi Empower. Nah, pada bagian usage ini ada detail sisa kuota dan beberapa menu lainnya yang bisa kita gunakan. Di situ ada opsi renew ya buat kita memperbarui paket atau beli paket yang sedang kita pakai saat itu. Ya mirip perpanjangan paket lah. Tapi seumpama kita pengen ganti paket, kita itu bisa masuk ke rincian paket, lalu kita pilih change. Nah di situ nanti ada opsi paket selain yang sedang kita gunakan. Nah, di sini sementara cuma ada 2 pilihan ya kalau kita mau ganti paket di sini. Ada juga opsi power on buat nambah 1 GB tanpa memperpanjang masa paket kita. Di menu wallet kita bisa lihat saldo pulsa kita dan monitoring pengeluaran kita. Kalau di menu profil kita bisa ngundang temen kita buat pakai referral kita biar dapat bonusan kuota juga. Oh ya, di Empower ini ada juga menu add-on ya, atau tambahan kuota khusus aplikasi-aplikasi tertentu. Selain itu ada juga paket nelpon ke semua operator. Jadi ya jangan lupa beli add-on biar nelpon ke semua operator itu jadi lebih murah. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi Bayu. Pada halaman awal kita ada opsi aktivasi atau pelacakan SIM card. Di situ juga ada tutorial untuk aktivasi kartunya. Jadi ya informatif banget buat orang yang awam dengan kartu seperti ini. Oke, karena kita udah punya kartunya, langsung aja kita aktivasi ya. Dan seperti biasa kita harus ngisi dulu data KTP kita ya, NIK dan nomor KK kita. Ya setelah kita ngisi data, kita disuruh nunggu ya kurang lebih 5 menit untuk aktivasi kartunya. Setelah aktif di halaman awal, ada rincian kuota kita dan ada 3 menu pembelian. Pada menu beli paket, di situ kita akan ada pilihan
banyak sekali paket yang disediakan oleh Bayu. Ada yang mulai dari unlimited, ada yang kuota, ada yang hitungannya mulai dari bulanan, mingguan, harian, sampai hitungan jam. Sangat bervariasi ya untuk nyocokin dengan kebutuhan kita yang berbeda-beda. Dan bahkan kita dibebaskan di situ dengan opsi kuota yang bisa kita atur sendiri jumlahnya. Dan dengan budget 50.000 di sini kita udah dapat 12 GB. Ya lumayan murah sama dengan Empower tadi. Di sini juga ada menu topeng atau paket tambahan khusus untuk aplikasi secara spesifik. Bahkan di situ juga ada kuota game dan kuota telepon. Kita juga bisa isi pulsa sama seperti kartu pada umumnya. Dan di sini per transaksi maksimal Rp100.000 pulsanya. Di aplikasi ini juga ada menu update yang mana berisi mengenai artikel dan promo-promo terupdate. Dan juga ada kode referral loh yang bisa ngasih kita bonus kuota. Selain itu juga ada menu Utainment ya, yang di situ berisi hiburan buat kita ya, musik gratis, ada game, ada berita terupdate, ada sistem koin, ada sistem stamp yang mana nantinya bisa kita tukar dengan kuota juga. Ya udah all in banget lah aplikasi Bayu ini. Oke, selanjutnya kita ke Live On. Dan tampilan awalnya itu seperti ini, langsung aja kita aktifasi dulu. Yap, kita disuruh scan ya barcode yang ada di SIM card kita. Oke, ini kita scan, muncul oke. Selanjutnya kita disuruh ngisi data dulu. Oke, kita isi dulu. Lalu ada validasi OTP ya yang melalui email. Dan ini OTP-nya panjang banget. Jadi kita harus kopas dari email langsung. Lalu akan tampil informasi rincian pesanan kita, tapi sampai sini tuh agak membingungkan ya. Karena kalau kita klik aplikasi Live On, keluarnya kayak gini. Ternyata kita harus keluar dulu dari halaman ini, lalu kita login lagi di halaman awal. Terus kita harus masukin nomor Live On kita di situ. Terus kita verifikasi via OTP lagi. Benar-benar proses yang merepotkan sih. Tapi jangan sedih karena kita langsung disambut oleh bonus 1 GB dari Live On. Kita langsung okein aja dan bonusnya akan masuk ke kuota kita. Dan di atas ada keterangan masa aktif paket 30 hari. Di bawah juga ada kode referral yang bisa kita bagikan dan kita bisa dapat bonus kuota 5 GB dari situ. Kalau keterangan status sisa kuota hanya digambarkan dengan grafik bulat seperti itu aja, nggak ada yang lain. Dan aplikasinya sendiri pun juga cuma satu halaman ini doang. Pilihan dan keterangan add-on-nya pun juga cuma gitu doang. Nggak ada keterangan secara mendetail mengenai add-on-nya sendiri. Walaupun di situ lengkap sih, ada SMS, ada nelpon, ada buat sosmed. Ya standar lah, tapi ya nggak ada keterangannya gitu loh. Terus umpama kita mau beli paket lagi nih karena kuotanya habis, di situ cuma ada 3 pilihan. Padahal pas kita mau pesen kartunya itu banyak loh pilihannya. Tapi di sini ada detail paket yang selalu sama, yaitu paket nelpon 20 menit ke semua operator dan 20 SMS ke semua operator. Dan kalau kita cek harganya dari ketiga paket ini itu tuh nggak masuk akal men. Coba bandingin aja dah sama harga-harga yang ditawarkan saat kita mau pesen kartunya. Beda jauh men. Ini berasa kita di prank, murah di awal tapi selanjutnya mahal banget. Kalau menurut saya nggak fair ya strategi jualan seperti ini. Ya semoga kedepannya Live On lebih transparan ya kedepannya, serta menambahkan detail dan merubah tampilannya agar jauh lebih menarik. Ya gitulah, padahal Live On bisa jadi yang paling murah, 50.000 bisa dapat 20 GB. Tapi ya sudahlah, kita lanjut ke pengujian aja. Yang pertama kita tes kecepatan dulu ya, menggunakan aplikasi Speed Test by Ookla. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, terus naik dan kita dapat Empower di 17,5 Mbps. Ya cepet sih ini.
Sekarang kecepatan uploadnya kita di 7,8 MB. Ya lumayan. Kita tes streaming YouTube di 1080p 60 fps lancar ya di sini. Tidak ada tanda-tanda buffering sama sekali. Oh ya, ini hasil tes untuk siang hari ya. Dan selanjutnya kita akan tes untuk gamingnya seperti apa. Apakah pingnya tinggi atau bagaimana? Di sini terbukti stabil ya. Di sini pingnya kita dapat hijau terus ya, di sekitaran 50-an milisecond. Ya mantap sih ini. Masih cocok buat kebutuhan gaming. Selanjutnya akan kita tes nih di kondisi malam hari. Apakah ada perubahan dibanding dengan yang di siang hari tadi? Oke, di sini langsung melesat tinggi ya. Dan kita dapat di 22 Mbps. Mantap sih. Dan uploadnya kita dapat di 18,2 Mbps. Langsung kita buktikan buat gaming ya. Oke, di sini pingnya saya tes hijau dan saya tes lagi, kita dapat hijau lagi. Dan saatnya langsung ke gameplaynya seperti apa. Dan terbukti ya di sini pingnya lancar ya, tetap hijau terus, lancar jaya. Nggak ada rasa-rasanya nge-lag ya di sini. Sekarang kita pindah ke Bayu. Pada siang hari kita mendapatkan speed download di 11,5 Mbps. Tapi uploadnya kita cuma dapat 0,5 Mbps. Semoga nggak lemot aja sih. Sekarang kita coba buat streamingan ya. Surprisingly buat streaming YouTube 1080p 60 fps lancar ya di sini. Nggak ada kendala apapun, bahkan nggak ada buffering. Selanjutnya langsung aja kita tes ke gamingnya seperti apa. Sebelum main kita cek dulu pingnya ya, kita dapat seberapa. Dan ternyata tetap merah walaupun sudah diulangi 2 kali ya di sini. Oke, dan ternyata lancar loh buat ngegame, nggak ada masalah loh. Pingnya juga hijau terus, stabil di kisaran 50-an milisecond. Yup, oke, ini sudah terbukti lancar sih, nggak ada gangguan. Mari kita coba di pengujian malam hari. Kita dapat speed download lumayan ngebut dibanding siang hari tadi di 17,7 Mbps. Dan sedangkan kecepatan uploadnya kita tetap stuck di 0,8 Mbps. Ini menyedihkan. Dan kalau coba kita tes di Mobile Legends, pingnya kita dapat merah tetap. Dan kita coba lagi hijau. Langsung aja lah kita buktikan di gamenya. Di awal udah pertanda buruk ya men. Di sini pingnya udah kedap-kedip merah hijau gitu. Ya sangat-sangat meragukan. Kalau kayak gini terus sih udah jelas sih, udah nggak bisa buat game. Ya nggak bakalan nyaman lah ya, apalagi buat game kompetitif. Yang ada malah bikin emosi. Ya kita lanjut aja ke live on, seperti apa hasil pengujiannya. Pada kondisi siang hari kecepatan download kita mendapat di angka
11,1 Mbps ya standar, dan sedangkan uploadnya kita dapat di angka 6,1 Mbps ya, nggak cepet-cepet amat lah ya. Dan kita tes buat streaming ternyata masih oke, lancar jaya, nggak ada kendala dan nggak ada buffering di sini. Dan ini resolusinya tetap sama ya, di 1080p 60 fps. Yap, kita lanjut aja ke pengujian gamingnya. Seperti apa? Masih licin ya ternyata, nggak ada rasa-rasa nge-lag, dan pingnya masih hijau, sementara masih oke buat nge-game ya di siang hari. Dan sekarang kita coba untuk kondisi malam hari. Speed downloadnya kita dapat di angka 14,1 Mbps ya, lumayan cepet lah ya ini. Tapi uploadnya kita cuma dapat 0,5 Mbps, buruk banget ini. Dan kita tes di Mobile Legends, pingnya juga merah ya, nggak bisa berharap banyak sih kalau udah merah gini. Kita ulangin lagi ya, juga hasilnya tetap merah ya. Langsung aja kita cek di gameplaynya. Di sini sih ada yang sedikit aneh ya, walaupun pingnya tadi sempat naik turun, dan ini pingnya bahkan menunjukkan warna merah terus, itu nggak terlalu kerasa nyendat-nyendat gitu loh, masih bisa lancar gitu, walaupun agak lemot, cuman ya masih bisa dipaksain lah buat main. Tapi kalau buat game kompetitif mungkin enggak deh ya. So, kesimpulannya seperti apa sih dari ketiga provider digital ini? Satu, Live On. Live On ini ada data rollover yang bisa sampai 1000 GB. Jadi nggak ada ceritanya ada kuota angus ya di akhir bulan. Dan semua paket yang ditawarin tuh udah include internet, telepon, SMS. Dan juga nggak ada sistem pulsa di kartu ini. Jadi nggak ada, kalian harus beli paket atau beli add-on. Speed dari Live On ini juga lancar, buat streamingan juga oke. Buat gaming nggak terlalu bagus dan nggak terlalu recommended karena nyendat-nyendat men, pingnya itu naik turun. Terus harga paketnya itu serasa ngeprank orang karena kita pesen di awal itu paketnya murah-murah di awal, beneran murah. Di 50.000 kita dapat 20 GB dan ada kode referral lagi yang bisa kita bagi-bagiin. Tapi setelah itu jadi mahal banget, nggak ada pilihan yang murah sama sekali. Ya menurut saya ini nggak cocok lah buat saya ya. Karena saya suka gaming dan saya cari yang agak murah aja. Apalagi saya nggak pernah telepon dan SMS. Ya sekarang udah by internet semua sih. So Live On, saya move on dulu lah ya. Sekarang lanjut yang nomor 2. Nah, sekarang yang kedua yaitu Bayu. Saya pribadi sih suka banget ya sama Bayu ini. Konsepnya tuh bener-bener milenial. Kalian bener-bener dibebasin untuk memilih ya. Karena pilihan paketnya tuh segudang men. Add-onnya juga banyak banget pilihannya dan spesifik. Terus fitur-fitur dari aplikasinya tuh banyak banget. User interface-nya juga nggak bikin kamu bingung. Dan pilihan paketnya ya harganya tuh lumayan lah, lumayan rasional dan lumayan terjangkau juga daripada provider lainnya. Dan untuk kecepatan streaming atau searching browsing itu masih cepet ya, terhitung cepat, dan dia juga pakai sinyal Telkomsel, jadi ya dimana aja bisa diharapkan lah. Tapi yang satu yang nggak bisa diharapkan tuh masalah gaming kan. Pingnya itu bener-bener naik turun, merah hijau merah hijau merah hijau gitu aja, dan nggak nyaman buat gaming. Apalagi kalau kalian yang bener-bener gamer sejati itu pakai kartu Bayu ini menurut saya kurang cocok ya. Padahal ini udah pakai sinyal Telkomsel yang notabene di mana-mana ada ya cakupannya, tapi ternyata pingnya kayak gitu ya, nggak bisa diandelin lah. So menurut saya Bayu maaf, saya nggak bisa
milih karena saya suka nge-game. So Bayu lewat dulu. Nah sekarang yang terakhir itu sementara menurut saya Empower sih yang paling cocok dengan kebutuhan saya. Ya memang nggak ada produk yang paling baik sih, adanya produk yang paling cocok. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan kalian yang pengen nyobain provider digital ini, jangan lupa loh, gunakan kode referral yang ada di kolom komentar. Ya lumayan bisa dapat tambahan kuota kan. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada masukan atau saran untuk video yang mungkin pengen dibahas, silahkan aja komen di bawah. Dan terima kasih, and see you guys on the next video.